Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Supriyadi dengan NIM 2119229. Di kesempatan video kali ini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan atau menyampaikan yaitu tentang pengembangan aplikasi entrepreneur dalam satuan pendidikan. Setidaknya ada 7 nilai-nilai yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu adalah nilai mandiri. Apa itu nilai mandiri? Nilai mandiri atau kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Artinya, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Kemudian bagaimana sikap atau pengembangannya dalam satuan pendidikan? Yang pertama yaitu dalam tingkat satuan pendidikan PAUD dan SD. Contoh sikapnya adalah berlatih mengerjakan tugasnya sendiri tanpa disuruh atau berinisiatif. Kemudian dalam tingkat satuan SMP dan SMA yaitu memiliki inisiatif untuk mencari sumber belajar atau referensi lain jika dirasa masih kurang. Kemudian dalam tingkat satuan pendidikan nonformal, di sini saya mengambil contoh TPQ, yaitu mengulang dan mempelajari ilmu yang sudah disampaikan ustadz atau ustazah. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu ada nilai kreatif. Nilai kreatif yaitu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Kemudian pengembangan aplikasinya yaitu dalam satuan pendidikan PAUD dan SD yaitu adalah yang pertama, menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif, membuat suatu karya tulis atau seni. Kemudian dalam SMP atau SMA yaitu pemberian tugas yang menantang sehingga munculnya karya-karya baru baik yang autentik maupun modifikasi. Kemudian dalam satuan pendidikan non-formal yaitu belajar, contohnya yaitu belajar menghafalkan surah Al-Quran dengan metode bermain yang kreatif. Misalnya menghafalkan surah An-Naba dengan cara yang tidak biasa. Nilai yang berikutnya yaitu adalah berani mengambil resiko. Apa itu berani mengambil resiko? Yaitu berani mengambil keputusan, kemudian berani menghadapi resiko atas keputusan yang diambilnya. Pengembangan aplikasi dalam satuan pendidikan yang pertama PAUD dan SD, misalnya yaitu berani menjawab pertanyaan guru, walaupun masih ragu. Kemudian SMP SMA, contohnya yaitu berani menyatakan pendapat. Kemudian pada tingkat non-formal atau kita ambil contoh TPQ yaitu berani belajar lebih keras daripada yang lain. Nah, nilai yang berikutnya yaitu ada nilai jujur. Jujur adalah suatu sikap yang menandakan bahwa apa yang dikatakan merupakan kesesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, apa saja pengembangan aplikasinya atau contoh sikapnya? Yang pertama pada satuan tingkat PAUD dan SD yaitu misalnya mengakui hal-hal kecil, misalnya mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kemudian pada tingkat SMP SMA yaitu jujur dalam mengerjakan tugas, tidak mencontek. Pada tingkat non-formal bisa kita ambil contoh yaitu niat jujur untuk menuntut ilmu agama. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu adalah kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan?
Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Contoh sikapnya apa saja? Pertama, dalam satuan pendidikan PAUD dan SD, yaitu melatih memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada siswa atau murid tersebut. Kemudian pada tingkat SMP dan SMA, yaitu mampu memberikan arahan hal yang benar kepada temannya. Itu bisa dikatakan saling memberikan masukan. Kemudian di non-formal, contohnya adalah memberikan semangat dan motivasi kepada temannya. Nilai yang berikutnya yaitu adalah nilai berorientasi pada tindakan. Apa yang dimaksud berorientasi pada tindakan? Yaitu berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Contoh sikapnya pada tingkat PAUD dan SD, yaitu mendorong anak untuk melakukan sesuatu sesuai yang diperoleh dalam pembelajarannya. Kemudian pada tingkat SMP atau SMA, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Pada tingkatan non-formal, satuan pendidikan non-formal, yaitu mendorong anak untuk lebih semangat dalam menghafal. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu adalah nilai kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras bisa diartikan adalah suatu sikap yang penuh semangat, yang berkorban, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Contoh sikapnya dalam pengembangan aplikasi entrepreneur, yang pertama pada tingkat PAUD dan SD adalah tidak mudah putus asa jika mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian pada tingkat SMP dan SMA, yaitu adalah aktif dalam belajar dan berjuang sebaik mungkin dengan kemampuannya masing-masing. Pada tingkatan satuan pendidikan non-formal (TPQ), yaitu tidak putus asa jika mendapatkan kesulitan dalam belajar atau menghafalkan suatu materi atau pelajaran. Nah, itu 7 nilai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.